Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan episode Sirah Nabawiyah, Cahaya di atas Cahaya, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita lanjutkan. Muhammad tinggal bersama ibunya. Muhammad tinggal bersama ibunya. Segera setelah kejadian supernatural tersebut, Muhammad SAW dibawa kembali ke Makkah, dan selama 2 tahun sesudah itu ia berada di bawah asuhan ibunya. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, dia mengikuti kakek dan ibunya serta Ummu Aiman dalam sebuah perjalanan menuju Yasrib, tempat keluarga ibunya tinggal. Di sana jugalah ayahnya dimakamkan. Setelah 1 bulan di Yasrib, mereka memulai perjalanan panjang untuk kembali ke Makkah. Tetapi Aminah jatuh sakit dalam perjalanan tersebut. Dia meninggal di Abwa dan dimakamkan di sana. Muhammad SAW pun menjadi yatim piatu. Kasih sayang seorang kakek. Abdul Muthalib yang sudah semakin tua membawa Muhammad kembali ke Makkah. Hatinya berat dan dia tidak tahan melihat cucu mudanya tersebut menderita. Tiba-tiba dia merasakan kelembutan dalam hatinya yang tidak pernah dia rasakan terhadap anaknya sendiri. Ketika Abdul Muthalib berkumpul bersama teman-temannya, Muhammad SAW duduk di sampingnya, sebuah posisi yang tidak akan diperbolehkan untuk ditempati oleh orang lain. Dia biasa menepuk-nepuk punggung cucunya dan memperhatikan perkembangannya. Abdul Muthalib merasa yakin bahwa masa depan akan membawa Muhammad SAW pada kemuliaan yang jarang didapatkan orang lain. Tragisnya, waktu kebersamaan Abdul Muthalib dengan cucunya cuma sebentar karena dia meninggal ketika Muhammad SAW baru berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Di bawah asuhan pamannya. Sepeninggalnya Abdul Muthalib, Abu Thalib mengasuh Muhammad SAW. Abu Thalib dan Abdullah, ayah Nabi, adalah saudara. Keduanya dilahirkan oleh ibu yang sama. Abu Thalib bukanlah orang kaya, tetapi Muhammad membawa karunia Allah terhadap dirinya. Dan secara tiba-tiba Abu Thalib menyadari bahwa dia mampu menafkahi keluarganya dengan mudah meski dengan uang yang sedikit. Peringatan Bahira. Ketika Muhammad SAW berusia 12 tahun, beberapa sumber menyebutkan bahwa saat itu beliau berusia 12 tahun 2 bulan 10 hari. Abu Thalib berencana untuk mengikuti rombongan dagang menuju Syria. Baik Muhammad SAW maupun Abu Thalib takut untuk berpisah untuk waktu yang lama. Karena itulah Abu Thalib memutuskan untuk mengajak Muhammad SAW bersamanya. Ketika rombongan tersebut tiba di Basrah, perbatasan Syria, anggota rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Seorang pendeta Kristen bernama Bahira tinggal di kota tersebut dan dia datang untuk mengucapkan selamat datang kepada rombongan tersebut. Dia berjalan melewati semua anggota rombongan yang lain dan mendekati Muhammad SAW sambil memegang tangan beliau. Dia berkata,
Ini adalah pemimpin dunia dan utusan Tuhan. Tuhan mengirimnya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Mengapa Anda berkata demikian? Tanya orang-orang tersebut meminta penjelasan. Ketika dia melewati jalan ini, batu-batu dan pepohonan membungkuk dan bersujud kepadanya. Mereka tidak bersujud kepada siapapun kecuali kepada seorang nabi. Selain itu, saya mengetahuinya dari tanda kenabian yang terletak seperti apel pada tulang lunak di bawah baunya. Hal ini disebutkan dalam kitab Injil kami. Bahiro kemudian mengadakan pesta sebagai penghormatan bagi rombongan tersebut. Kemudian mengajak Abu Thalib untuk berbicara empat mata dan memohon agar dia tidak mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh lagi. Dia menganjurkan untuk mengirim kembali anak laki-laki tersebut. Dia takut kalau orang-orang Yahudi dan Romawi mengetahui bahwa dia adalah utusan yang dijanjikan. Karena alasan ini, dia merasa bahwa hidup Muhammad SAW berada dalam bahaya. Abu Thalib memperhatikan peringatan pendeta. Peringatan pendeta tersebut dan demi keselamatan keponakannya, mengirim Muhammad SAW kembali ke Makkah. Dalam pertumbuhannya di Makkah, Muhammad SAW memainkan peran yang aktif dalam masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam beberapa kejadian penting di masyarakat. Dua di antaranya dibahas di bawah ini. Pemirsa An-Nur Channel rahimakumullah, sementara kita akhiri dan insya Allah kita lanjutkan episode berikutnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dipersilahkan atau juga like dan komen di kolom komentar. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.